Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anggreni Putri Jang dengan NIM 413002336 semester 2 kelas B dari prodi S1 PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem gerak manusia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asmaul Lutfauzia SPD MPD. Yang pertama yaitu sistem rangka pada manusia. Manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, dan juga otot. Selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan sistem rangka memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penopang atau penegak tubuh, yang kedua sebagai tempat penyimpanan kalsium dan lemak, yang ketiga sebagai penghasil sel-sel darah, yang keempat sebagai pelindung alat-alat tubuh, dan yang terakhir yaitu sebagai alat pergerakan. Selanjutnya yaitu perkembangan dan pertumbuhan tulang. Tulang pada bayi sebagian besar disusun oleh tulang rawan. Tulang rawan sebagian besar terdiri atas kolagen, bersifat pejal dan lentur. Dengan tumbuhnya bayi, sel-sel tulang rawan akan digantikan dengan tulang keras yang memiliki struktur lingkaran konsentris dari kalsium dan fosfat di antara sel-sel tulang. Proses perubahan dari tulang rawan ke sel tulang keras dinamakan penulangan atau osifikasi. Proses penulangan berlanjut hingga remaja dan dewasa. Selanjutnya yaitu struktur tulang. Tulang terdiri atas sel-sel tulang yang banyak mengandung senyawa kapur dan fosfat. Senyawa kapur dan fosfat yang terkandung dalam tulang mengakibatkan tulang menjadi keras. Nah, di sini ada macam-macam tulang berdasarkan bentuk tulang. Yang pertama yaitu tulang panjang atau tulang pipa. Nah, kelompok tulang ini secara umum lebih panjang, lebar, berbentuk silinder dan berfungsi sebagai pengungkit. Tulang panjang terletak pada lengan atas, lengan bawah, paha, betis, telapak kaki, jari, dan ibu jari. Yang kedua yaitu tulang pendek. Tulang pendek bentuknya mirip kubus, contohnya adalah tulang-tulang pada pergelangan tangan dan tulang-tulang pada pergelangan kaki. Yang ketiga yaitu tulang pipi. Tulang pipi bentuknya tipis dan lengkung, terdiri atas dua lapisan tulang kompak atau tulang keras. Di tengahnya terdapat lapisan tulang seperti spons. Yang keempat yaitu tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan berfungsi sebagai tempat pelekatan otot atau persendian. Tulang tidak beraturan ditemukan pada ruas-ruas tulang belakang, tulang pada panggul, dan beberapa tulang tengkorak. Yang terakhir yaitu yang kelima, tulang sesamoid. Umumnya berukuran kecil, pipi, dan bentuknya mirip biji wijen. Tulang ini berkembang di dalam tendon dan otot-otot, umumnya berada dekat sendi, misal pada lutut, tangan, dan tungkai. Selanjutnya yaitu fungsi tulang. Tulang-tulang pada manusia selain menyusun rangka juga mempunyai fungsi lain, yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat pelekatan otot, tempat penyimpanan mineral terutama kalsium dan fosfor, dan yang terakhir yaitu tempat penyimpan energi, yaitu berupa lemak yang ada di sumsum. Selanjutnya yaitu sistem otot. Di sini ada jenis otot manusia dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan penampakannya. Yang pertama yaitu otot lurik. Dikatakan otot lurik karena adanya daerah gelap dan daerah yang terang berselangan kalau dilihat dengan mikroskop. Otot lurik disebut juga otot sadar karena bekerja menurut otak. Yang kedua yaitu otot polos. Di bawah mikroskop, otot polos tampak polos, bekerjanya di bawah kesadaran kita, misalnya pada rahim, usus, pembuluh darah, dan saluran kelamin. Yang ketiga yaitu otot jantung, bekerjanya di bawah kesadaran kita, bentuknya bergaris melintang. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung. Selanjutnya yaitu struktur anatomi otot. Setiap otot terdiri dari beberapa ratus hingga beberapa ribu sel otot. Di dalam setiap sel otot terdapat banyak struktur yang mirip benang yang disebut miofibril. Pada setiap miofibril terdapat banyak filamen tebal dan filamen tipis yang susunannya sejajar. Setiap filamen tipis terdiri atas dua untaian manik-manik yang saling berpilin. Butir-butir manik-manik tersebut adalah molekul globular dari aktin. Setiap filamen tebal terdiri atas sekumpulan molekul miosin
Aktin dan miosin merupakan protein yang menggerakkan otot. Molekul miosin memiliki bagian kepala dan bagian ekor yang panjang. Molekul aktin dan miosin merupakan komponen dari sarkomer. Selanjutnya yaitu mekanisme kontraksi otot. Otot dalam tubuh akan berkontraksi jika mendapatkan rangsangan. Proses kontraksi otot didahului dengan datangnya impuls saraf. Kontraksi sel otot terjadi akibat filamen aktin dan miosin yang saling meluncur melewati yang lain, yang akan memperpendek selnya. Dalam sel otot, filamen aktin terletak sejajar dengan filamen miosin tebal. Yaitu gangguan atau penyakit pada sistem rangka. Yang pertama yaitu ada osteoporosis, di mana osteoporosis adalah kondisi di mana tulang menjadi tipis, rapuh, kropos, dan sudah patah akibat berkurangnya massa tulang, khususnya kalsium yang terjadi pada waktu lama. Komplikasi serius dari osteoporosis yang sering terjadi adalah patah tulang. Yang kedua yaitu patah tulang. Patah tulang disebut juga fraktura, dapat berupa sebagian, dapat pula seluruhnya. Nah, yang pertama, fraktura batang hijau merupakan patah tulang sebagian yang umum terjadi pada anak-anak. Yang kedua yaitu patah tulang sederhana, terjadi jika tulang retak menjadi dua bagian tetapi ujung tulang yang patah tidak keluar kulit. Dan yang ketiga yaitu patah tulang riuk atau terbuka, ujung tulang yang patah menyobek kulit dan muncul keluar. Pada patah tulang jenis ini, ujung tulang yang keluar mudah diserang bibit penyakit. Yang ketiga yaitu luka pada sendi. Kecelakaan pada sendi yang paling umum adalah keseleo. Keseleo terjadi jika ligamen dan tendon di sekitar sendi terenggut. Pada keseleo yang hebat, jaringan itu dapat robek. Dan yang terakhir yaitu artritis. Penyakit ini ditandai dengan pembengkakan dan pengembangan jaringan di sekitar sendi. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.